Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan memberikan informasi yang datang dari teman-teman Menpan RB ya. Surat ini tertanggal 25 Juli kemarin, tapi sudah dipublis beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini adalah terkait status dan kedudukan ex tenaga honor kategori 2 dan tenaga non-ASN. Nah, ini adalah tindak lanjut dari pendataan tenaga non-ASN dan informasi terkait nasib bagi tenaga non-ASN dan ex tenaga honor kategori 2 ya. Jadi surat ini ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian, baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan perundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa ex tenaga honor kategori 2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh PPK, instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya gitu ya. Jadi udah nggak boleh diangkat lagi. Nah, dari ABC ini poin intinya adalah bahwa memang penghapusan tenaga non-ASN itu mungkin belum diberlakukan untuk saat ini ya. Mengingat memang masih banyak sekali dan formasi yang dibuka juga belum bisa mengakomodir semua untuk diangkat menjadi P3K ataupun ASN PNS ya. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, maksudnya daerah jika memang memerlukan tenaga P3K ya itu untuk peralihan tenaga non-ASN itu bisa diangkat dengan P3K dengan mekanisme mengajukan formasi untuk P3K sehingga teman-teman non-ASN itu bisa daftar dan diterima melalui jalur P3K. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nah, surat ini langsung dikeluarkan oleh Pak Abdullah Azwaranas ya, Pak Menpan RB. Nah, kembali ke beritanya. Nah, ini ya, Deputi Bidang SDM, Pak Alek ini mengatakan bahwa jumlah tenaga non-ASN diproyeksikan hanya tinggal sekitar 400.000. Ternyata pada pendataan non-ASN BKN kemarin melonjak sampai 2,3 juta ya. Dengan kondisi tersebut, sesuai arahan Presiden Jokowi, kami mencari jalan tengah. Jangan ada PHK massal ya. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja per akhir November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Sehingga beragam opsi dirumuskan. Skema-skemanya sedang dirumuskan bersama. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Ya, ini tidak boleh ada PHK ya. Bagaimana skemanya itu sedang dirumuskan dengan memperhatikan masukan berbagai pihak. Alek menambahkan pedoman lain yang harus ditaati adalah memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang ya. Jadi gaji yang dibayarkan itu tidak boleh berkurang dari gaji yang diterima saat ini. Pemerintah menurut beliau terus menjalankan rekrutmen ASN setiap tahunnya dengan memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki ya, keanggaran keuangan tentunya. Sebagai contoh, tahun 2023 ini pemerintah membuka rekrutmen sekitar 1,03 juta ASN yang prosesnya dimulai berkisar September 2023. Jadi informasinya bahwa tahun ini akan ada bukaan rekrutmen ASN ya sebanyak 1,03 juta formasi yang akan dimulai dibuka di bulan September 2023 ini gitu ya. Jadi Pak Alek juga menegaskan penataan tenaga non-ASN ini diperkuat dengan pelarangan dan pembatasan sangat ketat terhadap rekrutmen tenaga non-ASN. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN yang masih ada kekosongan.
Untuk pemenuhan ASN dilakukan instansi dapat melakukan usul formasi ya, seperti yang surat edaran ini. Jadi ini ada kabar baik bagi teman-teman sambil menunggu formasi 2023 dibuka dan teman-teman tenaga non-ASN bisa mendaftar sebagai P3K. Kabar baiknya adalah memang per 28 November nanti dan tepatnya di tahun depan itu berarti memang belum diberlakukan semua ya untuk penghapusan tenaga honorer atau tenaga non-ASN atau bagi teman-teman ex tenaga honorer kategori 2. Nah, demikian informasinya bagi teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.